United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita hari ini karena kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang gak pernah habis di dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Hadirlah Tuhan di setiap tempat kami masing-masing Tuhan. Karena kami Tuhan memiliki kerinduan untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Bersyukur dengan penuh pujian.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini
Kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah Tuhan, Tuhan semesta alam. Kudus, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami mau datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu.
di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan. Dengan keterbatasan kami. Dengan ketidaksempurnaan kami Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu dan menyembah Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu, mari kita sembah Dia. Kuduslah Kau Tuhan, kuduslah Kau Tuhan. Haleluya, kuduslah Kau Tuhan. Kami mau menikmati kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara.
mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati Tuhan, biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh jatuh di tanah hati kami yang subur Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Curahkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Bapa, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu, selamat beribadah di minggu pertama bulan Mei tahun 2021. Kita terus mengucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, mengurapi setiap kita. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita tundukkan kepala, kita minta pengurapan dari Roh Kudus. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi, untuk siang hari ini, untuk sepanjang hidup kami, khususnya untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Sebentar kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya mengurapi setiap kami, pengurapan-Mu terus mengajar, memperlengkapi setiap kami, sehingga kami menjadi pendengar yang baik, perenung firman-Mu yang baik, dan pelaku firman-Mu yang baik. Roh Kudus, urapi, berikan roh hikmat pewahyuan pada setiap anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, baik yang di studio maupun yang di rumah, juga terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Sucikan, kuduskan roh, jiwa, tubuh hamba Tuhan Yesus, seluruh jemaat, seluruh gereja-Mu. Basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus, biar pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, dan kami boleh mendapat terobosan-terobosan secara rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu tertanam dalam hati yang subur, berbuah, berakar, berbuah, berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 13 pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, kalau dikatakan tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, mana menurut saudara yang terpenting? Tentu kalau berdasarkan firman adalah kasih. Itu yang paling besar, yaitu kasih. Tapi kalau nggak punya iman pun, ya nggak punya pengharapan pun, landasan kasihnya berdasarkan apa? Harus berlandaskan iman Kristus, pengharapan Kristus, dan kasih Kristus. Ya, tema pagi hari ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih Kristus. Tiga hal, tinggal tiga hal. Ya, tiga hal tema khotbahnya. Tiga hal yang terpenting dalam hidup. Ya, satu iman, kedua pengharapan, dan yang ketiga yang terbesar adalah kasih. Kasih Kristus, iman Kristus. Apa itu iman Kristus? Kita buka dalam Lukas 18. Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perikop ini kalau saudara baca dari Lukas 18 ayat yang pertama, di situ perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kita tahu Tuhan mengajar bagaimana cara berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ada seorang hakim yang terus yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati siapapun, tapi di kota itu ada seorang janda ya yang selalu memohon, "Belalah aku terhadap lawanku." Ya, ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim itu, hakim yang lalim itu. Tidakkah, ayat 7, Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, minggu lalu firman Tuhannya bicara tentang push, pray until something happen. Dengan hashtagnya, subtemanya 7 tingkatan doa yang penuh kuasa. Nah, kita udah belajar ya, dari mulai tingkatan pertama, hubungan doa pribadi kita dengan Tuhan, relationship-nya. Saya ulangin supaya kita mengingat ya. Flashback sedikit, kita mundur sedikit. Lalu kedua, saudara harus berdoa dengan puasa. Nah, kita nih sekarang lagi doa puasa. Selama 30 hari, ikutlah doa puasa. Supaya saudara bisa menang mengalahkan tipu daya iblis.
Karena Tuhan Yesus sendiri doa puasa loh 40 hari. Jadi kita belajar bagaimana mengalahkan tipu daya iblis, trik-triknya dunia ini. Saudara harus dengan doa dan puasa. Jenis yang seperti ini tidak bisa dikalahkan, tidak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan puasa. Kesungguhan di dalam doa itu adalah doa dan puasa. Itu step yang berikutnya, yang kedua. Kemudian setelah doa puasa, doa Bapa kami. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar berdoa Bapa kami. Ya, saudara harus terus-menerus memaknai, bahkan terus mendoakan dengan doa Bapa kami. Dan tahu artinya doa Bapa kami dengan tingkatan-tingkatannya doa Bapa kami tersebut. Makna daripada doa Bapa kami tersebut. Yang keempat, doa untuk siapa? Doa dengan apa? Berbahasa roh. Ya, doa syafaat. Doa untuk semua orang-orang kudus ya. Dengan berbahasa roh. Doa terus dengan tidak jemu-jemu. Minta terus bersyafaat. Roh Kudus yang akan membantu saudara dan saya dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, naik terus. Ya, karena ini menyingkat waktu, nanti saudara bisa lihat lagi khotbah yang minggu lalu supaya saudara bisa. Ya, khotbah itu bukan, ini berkesinambungan kalau saudara urutin tema khotbah yang Tuhan sampaikan melalui saya, saudara bisa lihat itu tertata, ya, terurut, bukan asal, oh maunya ini, maunya saya enggak. Saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara tentang apa? Nah, Tuhan bicara tentang kali ini tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Tapi kita belajar kasih Kristus, ya, pengharapan Kristus dan iman Kristus yang sempurna tentunya. Iman yang sempurna Tuhan kaitkan dengan Lukas 18 ayat 8. Waktu janda itu minta bertalu-talu, maka hakim itu mengabulkan. Tapi Tuhan katakan, aku berkata di closing ayat ini, kepadamu ayat 8, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang. Jadi waktu Tuhan Yesus datang kembali, adakah Tuhan mendapati iman di bumi? Nah, ternyata ini nggak mudah memiliki iman Kristus. Artinya iman yang benar-benar percaya Kristus akan datang kedua kalinya. Ya, percaya nggak saudara dengan tekanan-tekanan? Karena makin lama makin sulit keadaan sebelum kedatangan Kristus. Tapi kalau saudara punya iman Kristus, saudara akan menang. Ya, saudara dan saya akan menang. Karena apa? Iman Kristus adalah iman yang bersifat sempurna, yang dapat memindahkan gunung, pastinya. Sudah pasti itu. Ya, seperti apa iman-iman itu? Ya, saudara bisa lihat dalam Ibrani. Ya, dikatakan 11 dari ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi percaya dulu, baru ada bukti. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, jadi terus dari mulai imannya Habel, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Tuhan berkenan akan persembahannya. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati, dibunuh sama kakaknya sendiri. Ya, tapi imannya Abel justru pada saat mati pun masih berbicara. Ya, diingatkan bagaimana persembahan itu menjadi dupa yang harum karena dengan dasarnya iman. Kalau si Kain, dia mempersembahkan bukan yang terbaik. Nah, yang terbaik ini apa sih? Hidup kita persembahkan untuk Tuhan, saudara. Ya, ini belajar dari Habel. Kemudian di ayat 5, Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak diketemukan. Karena Tuhan telah mengangkatnya sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Henok mempunyai iman yang luar biasa. Henok bisa terangkat hidup-hidup. Manusia pertama yang mengalami rapture yaitu Henok. Ya, dalam sejarah Alkitab, Henoklah manusia pertama. Ya, dari cucunya Adam yang mengalami pengangkatan. Karena imannya kepada Tuhan, kepada Kristus. Dia berkenan. Ya, punya pergaulan intim dengan Tuhan. Umur 365 dia diangkat. Ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lalu setelah Henok siapa lagi?
Kita belajar nih iman-iman yang sempurna. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan Baterah untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, belajar lagi dari imannya siapa? Nuh. Jadi kalau dari Henokh, dia punya iman yang sungguh-sungguh, dia bergaul intim dengan Tuhan, dia terangkat. Habel mempersembahkan yang terbaik. Kalau Nuh mempersiapkan ya Baterah Nuh. Karena apa? Karena ketaatannya. Berapa tahun dia bangun? 100 tahun kurang lebih. 30.000 deadweight ton, itu segede kapal apa? Kapal Kambuna Kerinci cuma 3.000 ton. 30.000 mungkin ukurannya seperti kayak kapal tanker-tanker yang super besar itu. Ya, semua binatang bisa masuk dengan 3 lantai, 3 lapis, 3 tingkatan. Ya, Nuh belajar taat. Iman tanpa ketaatan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman harus ada ketaatan. Bukti saudara dan saya punya iman yang sempurna adalah ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di akhir zaman ini apa? Membangun Baterah Nuh. Baterah Nuh itu apa? Kalau di keluarga berbicara tentang Baterah keluarga atau mesbah keluarga. Ini tiap hari saudara harus bangun. Tiap hari berapa tahun selama saudara dan saya hidup. Ya, itu nggak pernah sia-sia. Untuk saudara, untuk keluarga saudara, dengan anak-anak, istri, suami kita. Tiap hari saudara, nggak bisa nggak. Apalagi dengan tambah lagi pandemi COVID ini. Bangun terus, itu akan membangun Baterah Nuhnya. Nah, Baterah Nuh itu apa? Bicara tentang kesatuan tubuh Kristus juga. Bangun terus. Kemudian Abraham baru di sini. Tadi mulai Habel, kemudian Henokh, belajar dari Henokh, keintimannya, ya, iman dan keintimannya. Terus belajar lagi dari Nuh, iman dan ketaatannya, bangun Baterah Nuh. Kemudian yang keempat, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya dan menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Disuruh kemana? Ikut aja dia. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia, Kristus, Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, ya sudah tidak lagi, dia udah monopos kan, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh. Nah, lu nggak memperoleh apa? Apa yang dijanjikan itu? Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, Abraham waktu meninggal, waktu mati, dia belum menjadi bapa bangsa-bangsa, belum. Mati di dalam iman, ketaatannya Abraham. Itu dia maka disebut bapa orang beriman. Ya, mati di dalam iman ketaatannya. Kenapa? Iman yang sempurna, iman Kristus. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air sorgawi. Saudara dan saya rindu tanah air sorgawi. Di dunia ini sifatnya sementara. Catat, sementara. Waktunya juga sudah tidak lama lagi. Saudara kalau dengar si ini meninggal, si ini meninggal. Wow, 2 tahun belakangan ini begitu banyak sekali orang yang meninggal. Itu salah satu tanda-tandanya. Ada orang yang gak percaya loh, bilang Tuhan Yesus mau datang, ya meninggal. Habis mau gimana, gak percaya rapture, ya rip lah. Orang yang percaya rapture aja belum tentu rapture, apalagi orang yang gak percaya rapture, pasti rip. Ayat 15, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang akan mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi kan Abraham gak balik. Nggak seperti bangsa Israel yang gerutu, pulangin aja ke Mesir. Tapi Abraham tidak, dia tidak pernah berbalik. No turning back.
Ya kan? Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya kepada janjinya, percaya akan visinya. Jalankan dengan misi Kristus. Itu iman yang sempurna. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi. Sebab itu Tuhan tidak malu disebut Tuhan mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka, Yerusalem baru. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anak yang tunggal. Wow, ini dahsyat. Makanya Abraham bukan hanya punya iman, tapi juga punya ketaatan. Buktinya dia diminta persembahkan Ishak, anak sulung, anak satu-satu anak perjanjian. Memang dia punya Ismail, tapi kan anak perjanjiannya adalah Ishak. Dia taat, mau mempersembahkannya. Dia mau beri yang terbaik lagi. Ini kembali lagi seperti si Henok. Seperti Abraham dengan ketahatannya. Seperti, Nuh. Abraham ini juga belajar dari Nuh. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saya pernah ngalamin itu dalam kehidupan saya. Anak saya waktu itu yang nomor 2 diminta. Sepertinya waktu itu udah sakit parah. Kalau hari itu saya lebih mengasihi dia daripada taat sama Tuhan, pasti dia lewat. Tapi saya percaya Tuhan sanggup membangkitkan dia. Tuhan kasih, ya, balikin lagi, dipulihkan. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dua-dua diberi berkat juga ya. Bukan hanya Israel, tapi Esau juga. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf. Ya. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya, sekarang kita masuk kepada Yusuf, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Wow, Yusuf dahsyat. Nanti ya kalau saya mati, kamu bawa saya. Karena dia di Mesir kan posisinya. 400 tahun kemudian dibawa tulang belulangnya. Ayat 23, Ibrani 11, ayat 23. Karena iman maka Musa, baru masuk ke Musa. Setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Padahal dibesarkan sama Firaun. Ya, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, mungkin banyak anak-anak Tuhan, banyak hamba Tuhan yang harusnya hidupnya bisa bergelimbang harta, menikmati dunia. Tapi dia memilih untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, melepaskan semua. Ya, kemewahan, keenakan duniawi ini yang sifatnya sementara. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang malah tanda kutip, ya, tanda kutip mau jadi konglomerat, bukan berpikir bagaimana bisa menggenapi rencana Tuhan, kesatuan tubuh Kristus, memberi makan 5.000 orang. Silakanlah yang wajar gitu, masih sewajarnya. Bukan berpikir untuk memperkaya diri sekaya-kayanya, tapi bagaimana dia bisa menjadi saluran berkat sebanyak-banyaknya. Itu yang benar. Bagaimana dia menciptakan lapangan pekerjaan untuk jemaatnya yang susah, yang saat ini tidak ada pekerjaan. Itu tanggung jawabnya sebagai bapak rohaninya. Bukan hanya tanggung jawab sebagai memberi makan rohani, tapi juga jasmani juga. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah sorgawi. Di sini upah sorgawi maksudnya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan selama berapa lama? 40 tahun. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Oleh siapa? Yosua dan Kaleb. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi.
Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Siapa yang menutup mulut singa? Daniel. Memadamkan api yang dahsyat. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Itu iman-iman mereka, itu iman-iman Kristus, itu iman yang sempurna. Dibakar hidup-hidup, nggak mati, saudara. Jika Tuhan tidak sanggup menolong kami atau tidak mau menolong kami, kami juga tidak akan berpaling. Jika Tuhan tidak memberikan kesembuhan, kami tetap, wah ini dahsyat, saudara. Disembuhin nggak? Sembuhin kalau yang begini. Tapi kalau ngomel-ngomel, aduh gue sakit nih, mana nih Tuhan, mana nih Tuhan, gimana sih Tuhan? Nah, saudara nggak akan dapat mujizat itu. Itu hukumnya, saudara. Mana iman kita? Kalau lagi diberkatin mah iman. Tapi lagi keadaan susah, keadaan lagi jobless, keadaan lagi sakit, saudara tetap gak bisa mengucap syukur. Itu bukti iman saudara. Itu bukti ketaatan kita. Jangan mau enaknya aja. Ya. Macam-macam ini semua. Ayat 40 ditutup, Ibrani 11 ayat 40. Sebab Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Kita last generation. Abraham tidak akan mencapai kesempurnaannya. Semua tidak akan mencapai. Kalau saudara dan saya tidak menyelesaikan dengan iman Kristus yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Itu yang disebut iman Kristus. Karena saudara dan saya pegang tongkat estafet. Apa? Tongkat estafet iman. Dari mulai yang namanya Habel, dari mulai yang namanya Henok, dari mulai yang namanya Nuh, ya, Abraham, terus Musa turun ke bawah semuanya. Itu bapak-bapak iman yang sempurna, yang memiliki iman Kristus. Saudara, itu yang pertama. Jadi dasarnya iman Kristus yang sempurna. Kemudian baru kita masuk sebelum kepada kasih, yaitu pada pengharapan. Jadi iman yang sempurna dia percaya dan ketaatan. Sebab tanpa ketaatan saudara berarti imannya nol. Sekarang kita bicara tentang pengharapan. Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh Kudus oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil menjadi satu pengharapan. Dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi dalam panggilan kita ada satu pengharapan Kristus. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Bapa dan Bapa dari semua. Tuhan yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas ayat 8, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini ayat 9, ayat 10, Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada 5 ya. Rasul, nih jempol. Nabi, nih telunjuk, yang suka nunjuk-nunjuk. Kemudian ini yang paling jangkung, yang paling tinggi, penginjil. Ya. Yang ini, yang dipakai cincin, ini gembala. Kemudian yang korek-korek kuping, guru, pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tanpa 5 jawatan tidak ada pembangunan untuk tubuh Kristus. Ada gereja yang tidak bilang, wah itu salah pengajaran tentang 5 jawatan. Ini gereja tidak ngerti. Kalau ngambil firman seutuhnya, sepenuhnya. Enggak ada yang bisa didewasakan tanpa 5 jawatan tubuh Kristus itu. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Wow, ternyata ada guru-guru palsu, gembala-gembala palsu. Gampang, guru palsu sama gembala palsu, dia hanya taking advantage saja. Mencari keuntungan aja. Dia nggak pernah mau berpikir yang susah-susah.
Ya, pengembalaan yang seutuhnya tuh justru dalam keadaan sekarang ini bagaimana solusinya? Gereja itu memberikan solusi. Jangan ngumpet terus. Gerejanya ngilang. Saya dengar kemarin ada kesaksian pendetanya mati, hilang gerejanya. Dan itu banyak sekarang gereja-gereja yang hilang begitu saja. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah siapa? Bertumbuh dalam segala hal ke arah siapa? Kristus. Saudara mau jadi dokter, saudara mau jadi insinyur, saudara menjadi pilot, menuju pada Kristus. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, yang adalah kepala. Jadi kepala gereja siapa? Kristus. Bukan pendetanya, bukan gembalanya. Kepala gereja adalah Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oh, ini dahsyat. Jadi terukur di sini. Bagaimana terkandung pengharapan yang dahsyat kalau kita menuju pada unity the body of Christ lewat 5 jawatan ini. Kedewasaan yang penuh, tersusun rapi, diikat menjadi satu. Ini bicara tentang sistem tubuh Kristus. Bangun, bukan sembarangan. Ya, mindset kita udah tidak bisa lagi gereja lokal. Mindset kita adalah Christ Kingdom. Kerajaan Kristus yang terdiri dari semua gereja-gereja lokal menjadi satu, diikat menjadi satu. Seperti gereja mula-mula. Itu pengharapannya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, lanjut yang terakhir. Setelah iman sempurna, pengharapan yang sempurna, kemudian baru kita bicara tentang kasih yang sempurna. Dalam hal inilah kasih Tuhan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi percaya akan hari penghakiman, berani. Ya, kemudian 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Barang siapa takut, ia tidak sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan. Ya, itu dasarnya, saudara. Jadi iman Kristus menuju pengharapan Kristus, unity the body of Christ, kembali lagi saudara diputar kemana? Pengharapan, jadi satu, diikat menjadi satu bagian, unity the body of Christ. Kemudian menuju pada kasih Kristus yang sempurna. Kasih Kristus apa? Tidak ada ketakutan. Masih takut sama COVID? Tidak. Yang percaya katakan amin. Kalau takut berarti belum sempurna. Sudahlah, serahin aja hidup kita sama Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jadi harus berani hidup, bukan berani mati. Berani mati ya mati konyol namanya. Bunuh diri, itu mati konyol. Orang takut banget menghadapi hidup. Ya, sekarang bunuh diri aja deh. Aduh, bunuh diri aja deh. Pada takut. Di Jepang sampai ada dibikinin departemen, dibikin kehakiman, dibikin satu departemen kementerian, menteri apa, kesepian. Karena banyak yang bunuh diri sekarang. Kenapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana dia percaya? Mereka tidak percaya. Harakiri aja udah loncat dari jumping, ya, dari lantai 30, 20 mati, pecah semua badannya. Bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Siapa yang membinasakan bait Roh Kudus akan dibinasakan. Berarti tidak ada haknya saudara dan saya mengakhiri hidup kita dengan commit suicide, dengan bunuh diri. Ya, saudara harus punya dasarnya iman Kristus. Kemudian kita pengharapan Kristus. Iman Kristus apa? Iman yang sempurna, yang bisa memindahkan gunung bahkan. Ya, iman dengan ketaatan pada visi Tuhan, itu iman Kristus. Makanya harus ngerti visi. Kalau nggak ngerti visi, nggak punya iman Kristus.
Hidup ini cuma punya iman. Iman apa? Iman Kristus. Iman Kristus itu apa? Iman dan ketaatan. Ketaatan kepada apa? Visinya Tuhan. Kenapa orang pada nggak taat? Dia nggak ngerti visi. Makanya tadi dikatakan mengalahkan mereka dengan mengitari tembok Yeriko. Siapa? Yosua dan Kaleb. Dia ngerti visi untuk masuk tanah perjanjian. Saudara dan saya akan masuk tanah perjanjian. Oh, itu kan dulu. Itu dulu perjanjian lama. Perjanjian baru juga ada 1000 tahun. Itu masuk tanah perjanjian juga. Ya, kita harus ngerti. Makanya belajar dari Roh Kudus. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari Alkitab itu, saudara dan saya harus belajar. Jangan jemu-jemu, terus tanya lagi sama Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan tadi, makanya doanya dulu. Keintiman, kemudian doa puasa, itu bicara udah ketaatan lagi. Ya, doa Bapa kami, tingkatan 7 tingkatan. Baru yang ke-6 dikatakan apa? Doa penyerahan total sudah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Apa yang Tuhan pikir baik, jadi. Segala sesuatu saudara tanya sama Tuhan. Putusin, biar Roh Kudus yang putuskan dalam hidup kita. Mau sekolah di mana? Mau bagaimana, mau kerja apa, mau usaha apa, tanya dan tanya. Kalau perlu nggak ngerti, buang undi. Ya, tanya, Roh Kudus ini ada 2 pertanyaan, jawaban. Di sini, atau di sini, atau ada 3. Ya, bertanya, kumpul, 2 orang sepakat, meminta, Tuhan mengabulkan kok. Nggak usah sok peka lah, saudara. Saya udah tanyanya, mana ayatnya, nggak tahu. Tuhan ngomong apa? Lempar undi. Saudara, saya dapat konfirmasi, bisa tahu. Tapi saya minta ayatnya dulu. Ayat pun nggak cukup buat saya. Saya buang undi lagi. Kenapa? Dalam 2-3 orang berkumpul, aku hadir. 2 orang sepakat minta, kita minta. Tuhan nih, putusin ya atau tidak. Boleh atau tidak. Atau pilihannya ada A, B, C, D. Lempar undi. Jangan sok lah. Ya, kalau semua udah ngatasnamain Tuhan tapi nggak pernah buang undi juga, bohong lah. Ya, bisa salah nggak? Bisa. Orang buang undi aja kita masih bisa salah kok. Dapat konfirmasi ayat. Udah dengar dalam hati ada damai sejahtera, buang undi, masih bisa salah. Ya, tapi Tuhan menghargai karena saudara selalu bertanya sama Tuhan. Nggak mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan akan menuntun saudara, walaupun bisa melakukan pelanggaran atau kesalahan. Yang penting mau bertobat. Saudara itu uji lagi segala sesuatunya. Itu iman dan ketaatan. Baru pengharapan. Pengharapannya untuk kesatuan tubuh Kristus. Untuk apa? Kedatangan Kristus. Ya, kedewasaan yang penuh, itu pengharapannya. Pengharapan Kristus sempurna, baru kasih Kristus. Tidak ada ketakutan. Seperti siapa? Yohanes, Sibedeus, nggak takut dia ada di bawah salib Kristus, satu-satunya loh. Yang lain bubar semuanya. Ya. Saudara, kalau ada ketakutan, selalu ada kekhawatiran, takut. Lah terus katanya ada Roh Kudus. Roh yang ada padaku lebih besar daripada segala roh dunia. Buktinya sama COVID aja takut. Bukan sombong rohani, bukan. Wah, pakai hikmat dong. Lu takut. Kamu takut bersembunyi di balik hikmat. Makanya Tuhan nggak bilang gini, kelak kedatangan anak manusia adakah hikmat di bumi? Enggak. Kelak kedatangan manusia adakah iman di bumi? Ya, orang yang takut mana ada imannya? Hikmat, bagaimana hikmat? Hikmat yang dari Tuhan seperti apa sih? Ayo jabarkan. Hikmat yang dari atas, pertama-tama apa? Ada udah SOP-nya. Murni, pendamai, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan buah-buah kebajikan. Itu ada semuanya. Tidak memihak. Jadi kita semua tuh dasar kembali kepada logos yang nanti bisa berubah jadi rema. Waktu saudara memperdalam, terus tanya sama Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus, bertanya sama Roh Kudus. Jangan pakai nalar kita. Oh, yang lain divaksin, saya nggak divaksin, stres. Nggak usah lah. Gimana? Mana imannya? Ya, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak bilang, ya udah kamu divaksin, nanti jadilah sesuai kehendak Tuhan. Yang divaksin salah nggak? Enggak, silakan. Kalau memang itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan. Saya kok enggak, saya merasa enggak disuruh sama Tuhan. Sampai saya buang undi, Tuhan kasih loh, suruh vaksin. Bisa, boleh nggak? Boleh. Tapi rasanya kok nggak damai sejahtera? Enggak lah. Selama ini juga Tuhan udah jaga kok. Bukan sombong rohani, enggak. Itu bukti iman dan ketaatan saya. Ya kan? Jadi kita juga, jangan nanti kalau yang nggak divaksin, sombong lu, bukan sombong. Lu yang takut.
Kalau lo mau divaksin, divaksin aja. Kalau kamu mau divaksin, vaksin aja. Ini gara-gara vaksin aja pada ribut, berebut vaksin. Berebut vaksin. Bukan berebut darah Kristus, minta dibungkus sama darah Kristus. Baca Mazmur 91. Perkatakan Mazmur 91, tapi penuh dengan ketakutan. Ya nggak ada artinya. Ya, saudara, mari sekali lagi kita bertobat. Kalau ada teguran, kalau saudara merasa tertemplak, kita bertobat. Sehingga kita boleh memiliki dengan kerendahan hati, yaitu iman Kristus, pengharapan Kristus, dan kasih Kristus yang sempurna. Pasti saudara dan saya siap menjadi mempelai-mempelainya yang kudus. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur untuk siang hari ini. Untuk pagi siang hari ini, Tuhan menyatakan isi hatimu setelah kami masuki push, pray until something happen dengan 7 tingkatan doa yang penuh kuasa. Kami masuk kepada tinggal 3 hal. 3 hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih Kristus. Iman Kristus adalah iman yang sempurna. Iman dengan ketaatan. Kami belajar dari bapak-bapak gerejawi kami. Kami belajar dari Habel, mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidupnya. Kemudian kami belajar juga dari Henok dengan keintimannya, ketaatannya, sehingga dia mengalami rapture. Kami juga belajar dari Nuh untuk membangun bahtera Nuh, bahtera rumah tangga, yaitu mesbah keluarga. Kami bangun Tuhan dengan iman Abraham yang selalu taat, dengan ketat bahkan dipersembahkan anaknya yang sulung. Kami percaya semua ini terus memperlengkapi kami, menyempurnakan terus keimanan kami kepada Kristus, pengharapan kami kepada Kristus, dan kasih kami kepada Kristus. Sehingga kami memperoleh iman, pengharapan, dan kasih Kristus yang sempurna itu, yang terus mengubahkan, mendewasakan hidup kami, menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh kami, sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan kiranya mengurapi semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. Memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, yang taat, yang setia. Di tengah-tengah goncangan pandemi COVID, kami tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Menghibur kami semuanya. Perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus sempurna atas kami. Kuasa firman-Mu sempurna atas kami. Kuasa Roh Kudus-Mu sempurna atas kami. Kuasa darah Kristus sempurna atas kami. Memprotek setiap kami. Melindungi, memelihara setiap kami, menolong kami, bahkan membuat kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Kami rindu menerima berkat daripada Engkau sendiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Kristus. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, kembali kepada keluarga kita masing-masing sepanjang minggu ke depan ini dengan damai sejahtera daripada Bapa di sorga, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan dimateraikan sempurna oleh Roh Kudus. Mulai pagi, siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Tuhan memberkati berlimpah-limpah.